Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisnis Plan Mirain dengan beranggotakan Adifa Rahmadani, Anissa Rahmani, Viani Zahra, dan Ivan Alfiana akan mempresentasikan mengenai laporan kami. Untuk yang tahap pertama akan dijelaskan oleh direktur kami, yaitu Anissa Rahmani. Oke, untuk menciptakan sebuah bisnis plan kelompok kami ini, kami mendapatkan inovasi dari beberapa latar belakang. Yang pertama itu dari banyaknya makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya itu adalah mie instan. Karena mie instan merupakan salah satu makanan yang mudah untuk dilakukan dan dimasak dan cepat dan mudah untuk ditemukan di berbagai tempat. Nah, namun sayangnya mengkonsumsi mie instan dengan jangka panjang akan mengakibatkan beberapa efek samping. Oleh karena itu, kami ingin memberikan suatu inovasi yang ingin memberikan manfaat kepada masyarakat di mana masyarakat dapat mengkonsumsi mie instan itu dengan baik tanpa harus memikirkan nilai-nilai efek samping yang ada setelahnya. Nah, oleh karena itu, kami menciptakan mie instan. Namun bukan mie instan yang hanya mie instan biasa yang ada di pasaran, tetapi mie instan dengan beberapa kandungan dari sayur-sayuran serta buah-buahan yang memiliki gizi serta manfaat yang baik walaupun dikonsumsi dengan jangka panjang. Nah, Miren sendiri ini kami memiliki beberapa visi, misi, dan tujuan yang akan kami lakukan nantinya. Yang pertama itu dalam visi kami adalah kami ingin menjadikan Miren sebagai mie instan yang penuh dengan kandungan gizi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan harga yang ekonomis. Dan sedangkan yang misi yang akan kami jalankan adalah yang pertama mengembangkan kualitas mie instan dengan bahan yang alami. Yang kedua itu memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat dengan mie instan dengan variasi warna. Nah, tujuan tersendiri, kami ingin menjadikan masyarakat hidup sehat dengan mengkonsumsi mie instan pelangi tanpa khawatir adanya kandungan MSG. Tapi, nah, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya di latar belakang, kami tidak ingin menciptakan mie instan yang biasa dengan satu varian saja. Kami ingin menciptakan mie instan dengan berbagai varian yang dimana tujuannya itu ingin menarik konsumen lebih lagi terhadap produk kami dari segi visualnya. Nah, kami ingin membuat itu dengan berbagai varian warna dari yang terinspirasi dari warna pelangi. Yang pertama itu warna merah. Kami ingin menciptakan produk dengan bahan kandungan cabai di mana akan membuat mirin cabai serta mirin buah naga. Yang kedua dalam warna orange atau kuning, kami ingin menciptakan dengan visualisasi berdasarkan bahan dari wortel. Yang ketiga itu kami ingin menciptakan visualisasi dengan warna hijau dengan menggunakan uh, bahan sayuran bayam dan pakcoy. Dan terakhir, untuk menciptakan warna yang sedikit ungu, visualisasinya kami menggunakan buah bit sehingga kami akan menciptakan tiga produk varian warna dari mirin ini. Untuk proyeksi permintaan sendiri, kami melakukan beberapa riset yang ada di internet, di mana kami salah satunya meneliti salah satu brand mie instan terkenal yang ada di Indonesia yang banyak peminatnya, yaitu salah satunya uh, brand Indomie. Karena kami ingin melihat secara pasti jumlah peminat seberapa banyak mie instan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya dalam sumber tersebut memberikan bahwa terdapat sekitar 1% masyarakat yang lain-lain di mana masyarakat menginginkan kandungan mie instan yang sehat kayak gitu kan. Nah, di sini kami dengan beberapa pemikiran lagi kami mengasumsikan pada tahun pertama kami menciptakan sebuah permintaan sebanyak Rp400.000 di mana ini didapat dari asumsi pertama yang itu kita ingin mendapatkan sebanyak 200.000 pelanggan yang akan
membeli mie instan. Nah, tapi kami memikirkan bila mana satu orang itu akan membeli 2 mie instan, sehingga kami akan menghitung lagi menjadi 200.000 tadi, kami kalikan dengan 2 menjadi 400.000, serta untuk peningkatan setiap tahunnya kami mengambil proyeksi sebesar 7%, di mana kami mengambil rata-rata dari peningkatan permintaan dari produk Indomie yang sebesar 10%. Next, Pi. Nah, dari proyeksi permintaan sebelumnya, kami juga harus memikirkan proyeksi penawaran yang akan kami berikan nanti kepada konsumen, di mana nilai ini kami ambil dari 50% dari proyeksi permintaan, 50% sampai 65% dari proyeksi permintaan, sehingga kami mendapatkan pada tahun pertama yang akan kami lakukan yaitu sebanyak 250.000. Nah, dalam setiap tahunnya kami meningkatkan sebanyak 5%. Nah, dalam menentukan pangsa pasar ini sendiri, kami harus menghitung beberapa nilai untuk mendapatkan market share. Pertama, kami bisa dilihat di tabel, dari permintaan tersendiri terdapat 400.000 sampai 486.213 meningkat setelah 5 tahun. Dan kita masukkan juga proses penawaran ini yang tadi dari 250.000 sampai 303.677. Nah, dalam menghitung peluang pasar, kita harus mengetahui perhitungannya di mana permintaan dikurangi penawaran dan menghasilkan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, untuk rencana penjualan itu sendiri, kami mendapatkannya itu berdasarkan proses pengiraan juga, tetapi dengan konsisten, di mana kami ingin mengkonsistenkan setiap tahunnya. Kami itu ingin meningkatkan rencana penjualan kami itu sebanyak 27.500.000, di mana kenapa kami mendapatkan nilai 27.500 ini, karena kami tahu bahwa mie instan ini menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami ingin memberikan bahwa mie instan ini juga dapat dikonsumsi oleh khalayak masyarakat dan bisa dikonsumsi setiap harinya. Nah, sehingga dari perhitungan market share ini, dari semua tabel yang ada di ini, kami mendapatkan pada tahun pertama market share itu yaitu 1,05%. Dan pada tahun kedua kami mendapatkan 1,13%. Tahun ketiga kami mendapatkan 1,15%. Dan pada tahun keempat kami mendapatkan 1,25%. Nah, pada tahun kelima kami mendapatkan 1,3%, di mana pada setiap tahun ini kami mendapatkan sebuah peningkatan. Nah, sebelum kami memperkenalkan produk kami ke masyarakat, tentunya kami harus memikirkan rencana strategi pemasaran sebelum meredarkan miren ini. Yang pertama dari segi produk. Dari segi produk ini, tentu kami ingin menciptakan sebuah variasi warna yang memang menjadi suatu visual yang akan dilihat oleh masyarakat karena memiliki nilai yang menarik, serta salah satunya untuk masyarakat, untuk anak kecil yang ingin makan mie itu bisa lebih suka gitu, walaupun padahal maksudnya mie ini tuh dengan kandungan yang gizi sehat walaupun dikonsumsi setiap hari. Yang kedua itu bebas MSG, tentu saja karena kami ingin menciptakan produk makanan sehat, maka kami ingin memberikan makanan kami, produk kami ini bebas dari MSG. Yang ketiga adalah BPOM. Nah, karena produk kami ini adalah produk kuliner, tentu saja kami harus memberikan izin edar kepada masyarakat dengan kandungan yang memang dapat dipercaya dan disetujui oleh badan hukum. Nah, oleh karena itu, dari produk kami ini kami memiliki tiga komponen utama dari variasi warna, yang kedua bebas MSG, dan ketiga adalah BPOM. Nah, untuk harga sendiri kami dapatkan dari melihat dari banyaknya kompetitor yang memiliki produk serupa. Nah, kami juga menghitung harga penjualan kami ini dari beberapa budget sebelumnya yang kami hitung. Nah, untuk harga ini kami dapatkan adalah 9.000. Dan juga harga ini termasuk harga yang tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah, karena kami melihat juga dari tujuan utama dan kegunaan utama
dari makanan kita ini. Yang ketiga adalah promosi. Nah, untuk promosi sendiri sudah pasti kami akan menggunakan yang pertama adalah e-commerce. Di mana e-commerce ini membantu kami untuk lebih banyak memasarkan produk kami di khalayak sampai seluruh Indonesia. Nah, yang kedua itu sosial media. Tentu saja sosial media sekarang menjadi salah satu media promosi yang paling baik di dunia online kayak gitu. Nah, untuk sosial media sendiri salah satunya kami ingin menggunakan influencer, di mana influencer ini kami harapkan dapat memberikan bahwa produk kami ini dapat dikenalkan kepada para pengikutnya. Dan terakhir untuk distributor sendiri ini kami ingin memasarkannya itu lebih kepada pertama karena kami ingin memulai bisnis baru, kami ingin memasarkan kepada sekitar sektor rumah tangga yang ada di rumah produksi kami sendiri. Dan kedua, tentu saja untuk kami memasukkan distributor kami ini kepada warung-warung yang ada yang di sekitar rumah produksi ini. Next. Nah, bisa dilihat di sini ada perkiraan baju penjualan kami di mana dari yang tadi sudah tabel sebelumnya yang kami dapatkan ada per pieces pada setiap tahunnya itu akan meningkat sebanyak 27.500. Nah, pada tahun pertama kami berniat ingin menjual sebanyak 157.500. Nah, sampai meningkat pada tahun 2025 menjadi 237.500 pieces. Dengan harga awal tadi kami sudah sebutkan sebanyak 9.000 dan total dari sekitar 5 tahun ini kami perkirakan akan mendapatkan total penjualan sebanyak 8.887.500 rupiah dari hasil penjualan kami yang tentu saja kami dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan rencana operasional kami. Dilihat kami itu memiliki produk dengan ciri-ciri bahan utama mie kami itu dengan campuran yang alami-alami, salah satunya sayuran yang alami. Juga dipasaknya itu bisa fleksibel, bisa dengan kuah maupun tanpa kuah. Terus juga tahan lama mie-nya, kan kadang-kadang sangat perlu sekali gitu, mie itu bisa tahan lama gitu. Itu bisa digunakan selanjutnya. Juga bagaimana produk kami ini itu sehat dan bergizi, dan juga tadi udah disinggung adalah tanpa MSG. Next. Terus dengan produk kami yang udah ini, kami memprosesnya itu dengan yang pertama dalam kelak rencana operasionalnya kami membeli alat dan bahan untuk produksinya, mulai untuk memproduksi produk, terus juga di saat produknya udah jadi kami pun melakukan quality control gitu agar senantiasa kualitas dari produk kami itu terjaga dan dalam artian memberikan konsistensi kualitas yang baik bagi para konsumen pelanggan kami. Terus juga dengan pengemasan produk dengan alat yang udah modern, dengan pengemasan yang udah dengan alat mesinnya, dan juga setelah itu jadilah produk kami untuk siap untuk dijual di pasar. Next. Kemudian inilah rencana produksi kami. Yang dimana di sini kami menampilkan ada rencana penjualan, terus juga persediaan akhir, di mana kami mengambil 10% dari sales plan atau rencana penjualan kami. Terus juga jumlah mie yang harus tersedia dengan persediaan awal, sehingga bagaimana kami dalam perencanaannya itu bisa tidak kewalahan dan juga bisa teratasi daripada kelak pada eksekusi daripada penjualan kami, sehingga
yang harus diproduksi itu pada tahun sekarang plus 1 tahun, yaitu sebesar 157.500. Tahun sekarang ditambah 2 tahun, 177.500. Next selanjutnya 197.500, 217.500, dan terakhir pada tahun sekarang plus 5 tahunnya dalam proses rencana produksi ada yaitu 237.500. Next. Inilah rencana kebutuhan bahan dan pembelian dari Mirain kami, di mana butuhnya warna-warni ini sehingga butuh juga bagaimana pencampuran untuk bisa menciptakan warna tersebut. Ada buah naga buat warna merah, wortel, ungu, bayam, hijau, ubi ungu, warna ungu, dan juga bagaimana kami untuk menciptakan suatu mie itu dengan enak, nikmat, dan juga tetap menjamin kualitasnya. Kami menggunakan tepung cakra, tepung sagu, telur ayam, dan garam. Dengan kami mengasumsikan atau tidak mengasumsikan dengan satu pieces produk itu dengan 150 gram buah naga, 150 gram wortel, 150 gram bayam, 150 gram ubi ungu, 250 gram tepung cakra, 15 mili atau 15 mili tepung sagu, 2 buah telur ayam, dan 7,5 mili garam. Itu dengan satu piecesnya. Sehingga di sini ditampilkan bagaimana jumlah keseluruhan apabila disesuaikan dengan bagaimana rencana produksi kami dari tahun sekarang plus 1 tahun ya sampai tahun sekarang plus 5 tahun yang ditampilkan sebagaimana di tabel yang kami presentasikan. Next. Dan ini adalah jumlah bagaimana harga satuan rencana produksi per tahun dalam rupiah yang kami tampilkan. Dengan tadi kita sudah melihat bagaimana jumlah satuannya yang begitu banyak, kami kalikan dengan rupiah yang dimana dengan buah naga ini itu per 1 kilogramnya itu 14.000, wortel 13.600 dan sekian, sampai garam dengan per 50 kilogramnya itu 129.000. Sehingga total daripada rencana produksi kami selama 5 tahun itu mencapai 6.925.400,982 perak. Next. Ini rencana pembelian bahan kami dengan tahun pertama sebesar 1 miliar sekian. Di tahun kedua, tahun 3, tahun 4 sampai tahun kelima, situ kami dilihat dari kebutuhannya, persediaan akhirnya, jumlah kebutuhan, persediaan awal, dan jumlah pembelian yang harus dibeli. Yang sebagaimana ditampilkan oleh tabel tadi. Ya, seperti ini. Boleh next. Kami pun dalam memproduksi ini memerlukan kebutuhan akan tenaga kerja, yang dimana yang direncanakan pada tahun pertama ini sampai tahun kelima ini kami mereduce si cost pengeluaran kami, sehingga kami ekspektasikan dengan cukup memiliki 4 karyawan setiap tahunnya gitu. Sehingga bagaimana keuntungan kami akan didapat yaitu maksimal, dan kami pun telah menghitung bagaimana atas karyawan yang ada dengan mesin dan peralatan yang ada masih dalam artian menunjang gitu, bagaimana produksi kami bisa tercapai dalam kurun waktu 5 tahun.
Next. Nah, ini bagaimana kami membuat anggaran kebutuhan mesin dan peralatan kami untuk menunjang bagaimana produksi kami bisa seefektif mungkin dan sebesar mungkin dengan mendapatkan profit yang maksimal. Untuk menunjang itu kami memiliki mesin mie, pembuat mie yang otomatis seharga 19.040.000. Terus juga ada blender kapasitas industri sehingga dalam satu kali blender untuk mengolah bahan-bahan kami itu bisa mengefektifkan waktu. 3.500.000. Ada mixer juga pengaduk adonan 3.200.000. Alat packingnya 4 juta dan peralatan perlengkapan lainnya dalam menunjang produksi kami itu sebesar 5 juta. Dan juga untuk dalam mendistribusikan produk-produk kami menggunakan mobil Grand Max Pickup yang baru seharga 30 juta rupiah. Next. Ini adalah tanah dan bangunan rencana yang akan kami jadikan home industry kami di Margahayu, Bandung dengan luas bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi. Next. Ini adalah rencana biaya umum dari pabrik kami dengan jenis biaya yang kami sediakan dalam tabel. Dengan total biaya per tahunnya itu sampai 38.200.000. Terus juga ada biaya pemasaran yang akan kami keluarkan direncanakan itu sebesar 6 juta dan juga biaya penyusutan itu sekitar sebesar 103.635.000. Next. Selanjutnya mengenai struktur perusahaan yang kami bangun. Nah, di dalam perusahaan yang kami bangun ini, jenis perusahaan yang kami bangun ini merupakan firma di mana dimiliki oleh 4 orang anggota dari kami semua. Dibagi menjadi direktur, kemudian ada manajer pemasaran, kemudian ada kepala produksi dan manajer keuangan. Nah, untuk pembagian direkturnya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi pada di awal, direkturnya itu dipegang atau diberikan kepada Anissa Rahmani. Kemudian untuk manajer pemasarannya itu bagian Ivan. Terus untuk bagian produksi itu ada saya sendiri, Adifa. Terus untuk bagian keuangannya dialih fungsikannya ke sama Viani. Nah, kemudian ketika hendak membangun perusahaan atau usaha yang kami jalani ini, ada 4 jenis perizinan yang kami lakukan atau lewati. Yang pertama itu adalah perizinan hak paten produk dan logo, kemudian ada surat izin usaha atau SIUP, kemudian juga kami mendaftarkan nomor pokok wajib pajak NPWP, dan yang terakhir adalah permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, belum. Nah, untuk dari selanjutnya. Nah, di jenis perizinan di keempat jenis perizinan ini kami menghabiskan biaya sebanyak 4.250.000, di mana biaya hak paten produk dan logo itu 750.000, kemudian di surat izin usaha sebesar 1.500.000, kemudian untuk pembuatan NPWP itu tidak dipungut biaya, gratis, dan untuk permohonan tanda daftar perusahaan itu sebesar 2 juta rupiah. Next. Kemudian untuk kegiatan praoperasi dan jenis kegiatannya, kami ini merancang waktu di sekitar bulan Januari sampai perkiraannya jatuh pada bulan April, di mana di bulan Januari itu kami mulai merancangkan perusahaan. Terus kemudian untuk di bulan Februari kami mulai merancang produk,
di bulan juga sama masih di bulan Februari sampai Maret setelah merancang produk, kami mulai menetapkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian masih di bulan Februari kami mulai memilih bahan baku. Kemudian untuk di bulan Maret itu ada pemilihan tempat produksi, bahkan sampai ke tahap proses produksi yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan April. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan inventaris kantor dan biaya umum. Untuk inventaris kantor sendiri, sebenarnya di perusahaan kami itu hanya membutuhkan supplies kantor yang terdiri dari meja kantor, kursi kantor, laptop, printer, dan alat tulis kantor seperti pulpen, kertas, dan peralatan yang lainnya. Kemudian juga membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk total dari kebutuhan inventaris kantor ini sendiri itu sebesar 17.790.000, sedangkan untuk biaya umum yang terdiri dari listrik, telepon dan air, perawatan dan perbaikan, retribusi sampah, wifi, sewa gedung dan lain-lain itu total biayanya adalah Rp38.200.000 seperti yang sudah disampaikan di poin sebelumnya oleh Ivan. Oke, selanjutnya adalah mengenai laporan keuangan kami. Berikut adalah modal yang kami perlukan untuk kelangsungan dari perusahaan ini. Yang pertama yaitu ada modal investasi yang meliputi mesin dan peralatan, inventaris kantor dan kendaraan sebesar 103 juta, dan investasi praoperasi yaitu perizinan sekitar 4.250 yang mengartikan bahwa investasi yang kami perlukan adalah 107.885.000. Lalu yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja kami itu meliputi dari biaya pokok produksi serta biaya usaha. Biaya pokok produksi ini biaya umum khas itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ivan, dan bahan baku pembantu juga dijelaskan oleh Ivan, serta upah langsungnya. Total biaya produksinya yaitu 1.238 jutaan, dan biaya usahanya itu untuk pemasaran tiap tahunnya 6 juta. Jadi untuk total modal kerja yang kami perlukan adalah 1.244.757.625 perak. Yang total biaya proyeknya itu sekitar 1.352 jutaan. Itu untuk total biaya proyeknya. Kemudian untuk sumber dananya sendiri, kami untuk modal sendiri itu menggunakan 26%, sedangkan untuk pihak ketiganya 74%. Oh iya, patut diketahui adalah untuk total investasi menggunakan modal kita sendiri dari pengguna, dan sisanya itu akan dipakai untuk total modal kerja. Sumber dananya sendiri adalah untuk modal pemilik sebesar 352 juta ya, yang modal pemilik ini tuh akan dibagi untuk modal investasi dan modal kerja. Kemudian untuk sisa 1 miliar yang dibutuhkan yaitu kami mendapatkannya dari kerabat atau teman, dari investor, serta dari kredit tanpa angsuran, kredit tanpa anjungan dari Standard Chartered. Kenapa kami menggunakan Standard Chartered? Karena untuk menggunakan uang sebesar 300 juta ini, Standard Chartered tidak seperti KTH lain yang mengharuskan peminjamnya untuk memiliki usaha selama 6 bulan terlebih dahulu. Karena usaha kami ini baru, jadi memang Standard Chartered ini, bank dari British ini cocok untuk kami dengan bunga tertentu yang akan dijelaskan berikutnya. Berikut proyeksi rugi laba kami dilihat dari pendapatan yang kita proyeksikan. Kemudian untuk laba bersih, untuk pajaknya sendiri adalah kami mengambil pajaknya 10% dari penghasilan laba usaha kami ya. Laba usaha C dikurang E.
Ya, kemudian untuk bunga sendiri ini untuk membayar Standard Chartered-nya sebesar 34 jutaan per tahunnya, kita harus membayar bunga 34 juta. Dan untuk BEP-nya bisa dilihat sendiri untuk tahun pertama sebesar 23% dan untuk tahun selanjutnya menurun jadi 4% dan untuk profit margin bisa dilihat selalu bertambah ya sampai akhirnya nanti ke 12%. Laba bersih yang awalnya 93 juta bertambah menjadi 261 jutaan. Kemudian untuk arus kas bisa dilihat langsung di tabel terakhirnya. Sebesar ini proyeksi arus kas ini bisa digunakan untuk menghitung payback period dan net present value ya. Jadi untuk net present value untuk nilai NS sendiri adalah tahun di mana cashback belum menutupi initial investment. A-nya adalah cash flow tahun ke N. Oh maaf, A itu adalah modal investasinya. B itu adalah cash flow tahun ke 1. C-nya adalah cash flow tahun kedua. Dan B-nya lagi kembali lagi yaitu cash flow tahun pertama. Berdasarkan rumus ini, kami mendapatkan bahwa payback period dari perusahaan Mirain adalah 1 tahun 5 bulan, dan untuk net present value-nya adalah kami memakai rumus total cash flow dari tahun 1 ke tahun N dikurang cash flow tahun 0. Dan cash flow ini tuh bakal kita asumsikan memakai faktor diskonto sebesar 10%. Di mana kita mendapatkan bahwa net present value dari perusahaan Mirai adalah 2.746.242.515 perak. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.